Bapak Ibu Guru, pernahkah terpikir Indonesia sudah 12 kali mengganti kurikulum pelajaran, tapi peringkat pendidikan kita masih tergolong rendah? Kira-kira apa sih akar masalahnya? Halo Bapak dan Ibu Guru, selamat datang di episode pertama Digipedia. Di episode sekarang ini, kita akan membahas tentang kurikulum yang ada di Indonesia. Nah, Bapak dan Ibu Guru, ternyata Indonesia sudah 12 kali ganti kurikulum. Semua berawal dari rencana pelajaran 1947, kurikulum pertama yang digunakan setelah Indonesia merdeka. Lalu berlanjut ke kurikulum 1964, 1975, hingga yang terbaru yaitu kurikulum merdeka yang merupakan hasil evaluasi dari kurikulum 2013. Kurikulum sudah sering berganti, tapi kok berdasarkan data dari World Population Review, Indonesia masih berada di peringkat ke-67 sistem pendidikan terbaik di dunia tahun 2025. Padahal pemerintah sudah sering ganti kurikulum berkali-kali. Harusnya kan sistem pendidikan semakin baik ya. Jadi sebenarnya masalahnya di mana sih? Nah, setelah diteliti, ternyata disinilah akar masalahnya. Di Indonesia, kurikulum telah berganti sebanyak 12 kali, dengan rata-rata pergantian setiap 6 sampai dengan 7 tahun sekali. Padahal, menurut Joner Sipangkar, Sekretaris Jenderal National Education Watch, pergantian kurikulum umumnya dilakukan selama 10 hingga 15 tahun. Agar guru dan murid memiliki cukup waktu untuk beradaptasi dan menerapkan kurikulum dengan baik. Mari kita bayangkan, baru saja kita ganti kurikulum, besok sudah ganti lagi. Kalau hal ini dilakukan terus-menerus, ujung-ujungnya yang paling kena imbasnya tentu para guru. Mereka dituntut untuk cepat mengerti dan menerapkan kurikulum baru. Padahal pelatihan yang diberikan sangat amat minim, terutama di daerah-daerah dengan akses yang terbatas, sehingga hal ini jelas berdampak pada proses pembelajaran siswa di kelas. Nah, mari kita bandingkan dengan negara tetangga kita yaitu Singapura. Singapura menyusun dan menerapkan kurikulumnya dengan sangat baik. Menurut laporan dari Brookings Institution, perubahan besar dalam kurikulum di Singapura hanya memiliki 5 fase pergantian kurikulum. Artinya, kurikulum di Singapura jarang dirombak total, tetapi terus disempurnakan secara bertahap. Dengan demikian, proses penerapannya menjadi jauh lebih stabil dan tidak membingungkan guru maupun siswa. Jadi, secara sistem kurikulum Singapura bisa dikatakan sangat lebih konsisten. Kurikulum dijalankan, diuji di lapangan, dievaluasi, dan baru diperbaiki kalau memang perlu, bukan karena pergantian pemerintah maupun kepentingan jangka pendek. Pendekatan seperti inilah yang membuat pendidikan di Singapura bisa terus berkembang tanpa harus mulai dari nol setiap pergantian kurikulum. Nah, selain itu, kualitas guru di Singapura sangat dijaga secara sistematis. Menurut laporan National Institute of Education dan laporan NCAA, semua calon guru di Singapura harus melalui seleksi ketat dan pelatihan profesional secara intensif. Setelah menjadi guru, mereka juga mendapatkan pengembangan profesional secara berkala dan terstruktur. Sedangkan kondisi di Indonesia sekarang, menurut data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tahun 2022, lebih dari 60% guru belum mendapatkan pelatihan yang optimal terkait implementasi kurikulum merdeka, terutama di wilayah yang memiliki akses yang minim. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan pelatihan yang cukup serius. Ketika kurikulum sering berganti tanpa didukung pelatihan yang memadai, wajar jika guru merasa tertekan, bingung, bahkan kehilangan motivasi belajar. Nah, sebagai hasilnya, Singapura secara konsisten berada di peringkat atas untuk literasi membaca, matematika, dan sains. Menurut data dari Program for International Student Assessment, Indonesia berada di peringkat jauh di bawah rata-rata OECD.
Jadi langkah apa yang harus kita lakukan, Kak? Hal yang pertama kita lakukan adalah kita harus belajar dari pengalaman yang sudah terjadi. Gonta-ganti kurikulum tanpa perencanaan yang matang dan pelibatan semua pihak justru menimbulkan kebingungan dan membuat proses pembelajaran menjadi tidak efektif. Jadi, hal yang harus kita lakukan adalah pertama, pemerintah harus melibatkan guru dalam proses penyusunan kurikulum. Jangan hanya menjadikan guru sebagai pelaksana, tapi beri mereka peran sejak awal. Pemerintah bisa mengadakan forum atau kelompok diskusi di mana guru-guru bisa menyuarakan pendapat mereka, mendiskusikan tantangan yang ada, dan memberikan masukan yang berharga. Kedua, pemerintah harus memastikan pelatihan untuk guru berlangsung terus-menerus dan relevan dengan kebutuhan di setiap daerah. Pelatihan ini harus aplikatif dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Dengan pendekatan seperti ini, guru akan lebih siap dalam memahami dan menerapkan kurikulum secara efektif. Selanjutnya, kita perlu membuat komunitas guru yang menjadi tempat belajar bersama. Forum seperti KKG dan MGMP perlu didorong agar menjadi lebih aktif dan produktif. Ini adalah ruang di mana guru bisa saling bertukar pengalaman, belajar dari rekan sejawat, dan saling menguatkan. Langkah keempat adalah memanfaatkan teknologi secara tepat untuk mendukung guru. Teknologi bisa sangat membantu dalam proses pembelajaran yang efektif, di mana guru-guru bisa belajar dari berbagai sumber di internet. Tapi, dalam hal ini, pemerataan akses teknologi harus menjadi prioritas yang utama, terutama di daerah-daerah yang masih minim akses. Dan terakhir, sebelum mengganti kurikulum, penting untuk melakukan peninjauan menyeluruh terhadap kurikulum yang sudah diterapkan. Evaluasi yang mendalam sangat penting agar kebijakan pendidikan selanjutnya lebih tepat sasaran dan tidak mengulang kesalahan yang sama. Nah, Bapak dan Ibu guru, jadi dari sini kita bisa belajar bahwa memperbaiki pendidikan itu bukan sekedar soal seberapa banyak suatu negara mengganti kurikulum pendidikan mereka. Yang lebih penting adalah bagaimana negara tersebut dapat membangun sistem yang konsisten, melibatkan peran guru-guru, dan melakukan evaluasi yang benar-benar nyata di lapangan. Ngomong-ngomong, kabarnya Indonesia bakal ganti kurikulum lagi ya, namanya kurikulum deep learning. Kira-kira ini bisa bakal jadi solusi dari semua masalah tadi, atau justru jadi tantangan baru untuk dunia pendidikan kita? Tapi tenang aja, mau kurikulum ganti sesering apapun, di Ginusa akan selalu siap sedia membantu sekolah dan guru-guru di seluruh Indonesia. Oh iya, supaya tidak ketinggalan episode seru lainnya di Dikipedia, ayo jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa di episode Dikipedia berikutnya.